Baik, selamat malam, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Eduarto Silalahi ya. Jadi dari marganya Silalahi, ya pasti dari Sumatera Utara, menikah dengan Borgultom, punya 2 anak laki-laki. Saat ini sedang berada di daerah Kabupaten Bogor, ya, di mana STT Arabona berada. Ya, kita segitu saja dulu perkenalannya. Saya akan langsung masuk kepada materi yang akan kita bahas ya. Topiknya atau materi yang akan kita pelajari judulnya adalah penjaga ciptaan Allah. Ya, penjaga ciptaan Allah. Itulah temanya atau judulnya. Jadi saya mulai dengan introduction, satu introduksi. Ya. Sekarang ini kita hidup di era teknologi digital, ya bahkan juga orang sebut sekarang ini era artificial intelligence. Wah, ini kan semakin maju. Teknologi makin canggih sehingga bisa menciptakan hal-hal yang ya spektakuler, hal-hal yang baru, yang kadang-kadang di luar daripada ketidakmengertian kita. Tapi memang di satu sisi kita bersyukur bahwa dengan kecanggihan teknologi itu juga memberikan dampak yang positif ya dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan misalnya. Ya, pasti teknologi itu menjadi media di dalam pembelajaran. Ya, dahulu tidak ada laptop. Waktu masa saya kuliah belum ada laptop. Komputer pun jarang ya, PC. Ya, dulu tidak ada handphone. Nah, sekarang handphone dengan berbagai tipe, ya, macam-macam ya. Ya, itu dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pertanian, ya juga begitu. Banyak peningkatan teknologi. Sehingga tidak lagi harus mengandalkan kekuatan fisik ya manusia ya. Jadi kalau dahulu kan mengandalkan kekuatan atau tenaga manusia, sekarang tenaga mesin sudah banyak dipakai di dalam dunia pertanian. Itu luar biasa ya. Jadi itu dampak-dampak positif. Tapi dengan kecanggihan teknologi, ternyata itu juga bisa berpengaruh negatif terhadap lingkungan atau terhadap alam. Karena tidak semua kecanggihan atau kemajuan teknologi itu bersahabat dengan alam. Maka sejak tahun 60-an, kita sudah sangat sering mendengar teriakan tentang menipisnya sumber alam, kemudian polusi air, polusi udara, polusi tanah, pemanasan bumi atau pemanasan global, musim yang berubah tanpa aturan, hutan-hutan menjadi botak gundul, efek rumah kaca, dan lain-lain. Itu sudah sering kita dengar sejak dulu, sebelum saudara-saudara lahir, atau sebelum saya lahir ya. Ya sudah ada semacam kampanye-kampanye terhadap pencemaran lingkungan. Ya, jadi ada dampak positifnya kemajuan teknologi, tapi di sisi lain juga ada efek negatifnya. Dan itulah sebabnya kita perlu mempelajari bagian ini ya. Nah, Dewan Gereja-Gereja Sedunia pada bulan Februari tahun 92 mengadakan atau menyelenggarakan sidang raya di Canberra. Canberra itu di Australia, menyerukan agar pekerjaan manusia
tidak berorientasi lagi kepada manusia. Artinya tidak man-oriented, tetapi kepada lingkungan, kehidupan, life-oriented. Upaya-upaya untuk mengeksploitasi bumi bagi kepentingannya sendiri harus diganti oleh sikap dasar bahwa manusia pada hakikatnya tidak mempunyai arti apa-apa bila dilepaskan dari makhluk-makhluk lainnya dalam suatu lingkaran ekologis yang tidak putus-putusnya. Nah, ini baru pendahuluan, saudara-saudara. Tapi bagian ini sebenarnya mau mengingatkan manusia, mengingatkan kita atau menyadarkan kita di era teknologi yang semakin canggih, ya, jangan sampai karena kecanggihan itu akhirnya kehidupan berorientasi kepada kepentingan manusia dalam pengertian disebutkan di sini man-oriented, lalu mengeksploitasi bumi untuk kepentingan sendiri, tidak memperhatikan kelestarian alam, dan itu yang sebenarnya tidak boleh, gitu ya. Karena bagaimanapun manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa alam, tidak bisa hidup tanpa makhluk yang lain, gitu. Jadi ini namanya ada satu lingkaran ekologis yang tidak terputus, atau dalam istilah lain ada namanya simbiosisme, ya. Ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, yang saling membutuhkan. Apa jadinya kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan? Ya pasti ya manusia kan tidak bisa makan. Apa jadinya kalau tidak ada air? Ya manusia tidak bisa minum. Kalau tidak ada makhluk-makhluk hidup yang lain di luar manusia, ya bisa masalah, gitu ya. Kalau tidak ada serangga, tidak ada hewan, tidak ada bakteri, tidak ada binatang-binatang peliharaan dan seterusnya, ya manusia kan tidak mungkin bisa bertahan, tidak bisa hidup secara otonomi dengan dirinya sendiri. Tapi manusia juga ada lingkaran ekologinya, ada hubungannya, ada kebergantungan terhadap makhluk yang lain. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini hal yang harus kita pahami, bahwa kita hidup di alam ini, kita hidup di lingkungan kita, ya lingkungan membutuhkan kita, kita juga butuh lingkungan. Nah, itu seperti itu. Ya, baiklah, kita akan melihat ada paling tidak 5 bagian dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Pertama yang akan kita lihat, ya ini bagian ini ya, ini tentang ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi. Nah, itu menjadi satu pelajaran yang sangat penting kita pahami. Menurut Sumartana dalam bukunya, ini seorang penulis ya, hubungan antara ekonomi dan ekologi menjadi pusat perhatian. Sebab pada dasarnya masalah ekologi timbul sebagai akibat serta menjadi korban dari kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang menjadi tulang punggung pembangunan sering dianak-emaskan sebegitu rupa sehingga ia menjadi terlalu manja dan kurang diawasi. Kenakalan mereka dibiarkan. Jadi Pak Sumartana ini mau menyatakan bahwa antara ekonomi dan ekologi, nanti kita lihat apa itu ekonomi, apa itu ekologi, itu sebenarnya ada hubungan, ada relasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kegiatan ekonomi memang dikatakan di sini menjadi tulang punggung pembangunan, tapi jangan karena kegiatan ekonomi lalu masalah ekologi itu menjadi terbengkalai, artinya masalah ekologi itu menjadi rusak,
hanya karena masalah ekonomi. Ya, contohnya apa? Di sini ada contoh kerusakan ekologi akibat kegiatan ekonomi yang tidak dikontrol. Misalnya, rusak lingkungan laut menyebabkan banyaknya ikan, kerang, kepiting mati sehingga merugikan para nelayan. Ya. Jadi ini berkaitan dengan kebersihan pantai, kebersihan laut. Ya. Ada anggota jemaat kami ya, dia aktivis lingkungan yang bergerak di dalam kebersihan pantai atau kebersihan pantai laut gitu. Mereka punya organisasi, mereka punya kegiatan ya, bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan, khususnya berkaitan dengan pantai. Ternyata kan ditemukan di pantai itu, khususnya di pantai Jakarta, mungkin pantai-pantai yang lain juga, itu sangat kotor. Ternyata di dasar laut itu ada banyak sekali sampah. Nah, dari mana sampah itu? Ya tentu dari sampah bawaan dari masyarakat, gitu ya, para pengunjung pantai, karena tidak menjaga kebersihan ya. Bisa juga sampah itu sampai ke laut karena dari sungai bisa juga ya. Jadi ditemukan banyak sekali sampah. Mereka berusaha untuk membersihkan pantai itu, membersihkan dasar laut karena banyaknya sampah itu selain mencemari lingkungan, tapi itu juga berpengaruh kepada ikan-ikan dan lain sebagainya. Ya, sampai ditemukan ikan juga makan sampah kan gitu ya. Ikan juga makan plastik. Nanti kita juga makan ikan, jadi kita juga ikut makan sampah kan gitu. Nah, itu contoh. Jadi perlu ada kepedulian lingkungan. Jangan karena masalah ekonomi, lalu lingkungan menjadi tercemar ataupun rusak. Atau contoh lain, pembuangan limbah yang tidak sesuai protokol. Ada perusahaan-perusahaan yang dibangun di tepi danau misalnya, atau di tepi laut, atau juga di tepi sungai. Contoh di daerah kami di tempat ini ya, saya tidak jauh dari sungai, dan ada banyak perusahaan juga di sepanjang sungai ini. Itu pernah diprotes karena ada perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai dan itu sangat bau, sangat mencemari sungai itu, mencemari lingkungan, dan itu sangat tidak sehat ya, sangat tidak sehat. Harusnya ketika membangun atau mendirikan sebuah perusahaan yang menghasilkan limbah, kan harus ada dulu yang namanya analisanya kan gitu. Ya, jangan sampai limbah itu akhirnya mencemari lingkungan. Jadi karena masalah ekonomi, ekologi menjadi rusak. Jadi kita harus memperhatikan ini. Bahwa hubungan antara ekonomi dan ekologi bisa dijabarkan dari pengertian etimologis yang justru bisa saling membantu dan membina. Artinya dengan memahami istilah ekonomi dan juga ekologi, maka para pelaku bisnis atau pengusaha, wira swasta, ya harusnya bisa menata lebih baik. Nah, kita perhatikan di sini. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Dari dua kata ini ya. Ini bukan bahasa Inggris tapi bahasa Yunani. Oikos artinya rumah tangga atau rumah. Nomos berarti aturan atau hukum. Jadi pengertian secara etimologi atau arti kata, ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau menata layan rumah tangga atau menjadi penata layan rumah tangga, housekeeping. Nah, itu ekonomi, pengertian dasarnya. Sedangkan ekologi juga dari dua kata, oikos dan logos. Oikos,
rumah atau rumah tangga, logos berarti perkataan, pemahaman, dan pengertian. Jadi kalau kita lihat hubungan antara ekonomi dan ekologi, itu tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat dan alam ini tanpa mengerti dan memeliharanya. Dengan kata lain, maka usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi dengan naturkeeping. Nah ini, saya harap ini kita bisa cermati ya. Sekali lagi, bagian pertama ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ada hubungan antara ekonomi dan ekologi. Ya, kalau dua-duanya dipahami dengan baik, maka itu saling membantu atau saling melengkapi. Karena ekonomi itu berarti upaya mengatur atau menata layan sebuah rumah tangga. Ya, kalau itu istilah rumah tangga atau rumah, housekeeping. Tetapi ekologi itu berarti di sana ada oikos, ada rumah atau rumah tangga dengan ada pemahaman atau pengertian. Sehingga kalau kedua-duanya dipahami dengan baik, harusnya tidak terjadi masalah. Karena bisa ditata dengan baik. Pemahaman, ya di sini tergabung dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata masyarakat atau tidak bisa menata alam ini. Ya, alam ini kita bisa sebut sebagai oikos tadi, sebagai rumah kita. Alam ini sebagai rumah kita bersama yang harus ditata. Alam ini harus dikelola dengan baik. Tapi untuk bisa menata, untuk bisa mengelola, harus memiliki pengertian, harus memiliki pemahaman yang benar tentang apa itu oikos. Nah, itu yang disebut dengan ekologi. Nah, jadi, apakah memang dapat dibenarkan bila kita mengorbankan ekologi demi ekonomi? Ini problem discussion. Ya, kita sudah bisa jawab secara cepat. Oh, nggak boleh, kan gitu ya. Nggak dibenarkan dong mengorbankan ekologi demi ekonomi. Sekalipun kita butuh ekonomi, kita butuh finansial, kita butuh uang, kita butuh kemajuan. Tapi tidak bisa demi alasan ekonomi, ekologinya akhirnya menjadi tercemar, ekologinya terganggu, ekologinya rusak. Itu tidak dibenarkan. Jadi tidak boleh mengorbankan ekologi demi ekonomi. Nah, bagaimana supaya tidak mengorbankan ekologi? Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari, yang akan kita lihat ya. Bahwa mengorbankan sesuatu hanya sah apabila kita harus melakukannya demi tujuan yang lebih luhur. Dan kita yakin bahwa manfaatnya lebih besar daripada yang kita korbankan. Nah, tampak jelas bahwa di balik isu ekonomi dan ekologi, sesungguhnya ada konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik kekuasaan, dan konflik-konflik nilai yang pelik. Jadi, seringkali terjadi di berbagai tempat ya. Sebenarnya karena kepentingan pribadi ya. Atau karena konflik kekuasaan, karena kekuasaan. Sehingga seseorang itu membangun usaha, yang merasa dia berkuasa, maka dia mendirikan usaha tanpa memperhatikan dampak ekologinya, tanpa memperhatikan bagaimana nanti lingkungan sekitar, apakah terganggu, terpolusi, tercemar, dan lain sebagainya. Ya, memang dikatakan di sini tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi, iya, karena negara kita kan belum negara maju. Masih disebut sebagai negara berkembang. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Ya. Indonesia membutuhkan teknologi pertanian yang baru untuk memproduksi bahan pangan yang lebih banyak. Iya juga, bahkan teknologi tinggi untuk mampu bertahan dalam persaingan global. Ya. Jadi, betul, di era globalisasi ini, semua sudah serba canggih, bahkan sekarang disebut sebagai era artificial intelligence, AI gitu ya, AI, Open AI,
Chat GPT dan seterusnya. Karena kecanggihan itu kadang membuat orang merasa ya gampang saja gitu. Ya, tapi tidak boleh kecanggihan teknologi menggantikan yang namanya relasi. Itu tidak bisa gitu. Jangan karena kecanggihan teknologi akhirnya kita punya mental gampangan gitu. Ya, nanti kerja tugas tinggal lihat internet saja, OpenAI. Kerja tugas lihat Google saja. Sehingga kita malas membaca, kita malas belajar. Lalu kita berkata, ini kan zaman teknologi canggih, kita manfaatkan dong. Iya, manfaatkan. Tapi jangan karena kecanggihan teknologi kita mengorbankan sesuatu yang esensi, yaitu apa? Jiwa atau semangat juang kita menjadi tidak ada. Ya, mental kita menjadi tidak kuat. Ya, tidak siap menghadapi situasi yang keras. Karena semua sudah gampang. Ketika ada tantangan yang besar, kita sudah lemah, kita tidak mampu, karena kita tidak pernah berhadapan dengan sesuatu yang real. Kita berhadapannya dengan dunia digital, dunia maya. Sehingga ya seperti ini ya, memang di satu sisi canggih. Tapi kita kan tidak saling mengenal dekat ya, tidak pernah ketemunya hanya di dunia virtual seperti ini. Di satu sisi, oke, canggih, bagus, kita bisa ketemu sekalipun saudara di Bali, saya di Bogor, Jakarta, di berbagai tempat. Ya itu positif, kita bilang, oh bagus, karena yang jauh bisa dekat. Tapi ada satu sisi yang lain yang tidak tersentuh, yaitu kita tidak bisa berjabat tangan, tidak memiliki sentuhan fisik, begitu ya. Ya, jadi teknologi bagus, tapi jangan sampai dikatakan di sini karena kecanggihan teknologi akhirnya itu mengorbankan sisi ekologi. Ya, pada sisi lain kita mengetahui bahwa semua itu menguras habis sumber daya alam kita, menciptakan polusi terhadap lingkungan hidup kita, serta membahayakan kesehatan manusia dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di Indonesia ini ya, selalu ada kritik, waduh Indonesia ini kok makin lama makin padat, polusinya meningkat. Kalau saudara datang ke Jakarta maka sulit sekali melihat langit biru gitu ya. Langitnya sudah abu-abu, kadang-kadang sudah hampir hitam karena polusi udaranya. Ya, karena tidak lagi bersih gitu. Ya, maka ada upaya yang dilakukan pemerintah, kalau bisa dikurangilah yang menghasilkan emisi yang tinggi. Diciptakanlah motor listrik, kereta listrik, mobil listrik dalam upaya untuk mengurangi polusi gitu. Ya bagus juga kalau itu bisa diteruskan. Ya kalau kami di Kabupaten Bogor, kalau masuk Indomaret, Alfamart, maka mereka tidak memberikan kantong plastik lagi sebagai tempat belanjaan. Tidak lagi. Nggak ada plastiknya katanya. Kalau masuk ke restoran tertentu atau rumah makan, tidak ada lagi sedotan untuk air minum misalnya, karena mengurangi plastik. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan juga kertas dikurangi, paperless, karena sudah banyak digital gitu ya. Jadi kalau bisa kurangi plastik, kurangi kertas untuk mengurangi pencemaran. Karena kalau plastik itu kan bahan-bahan kimia yang sulit untuk diurai ya, tidak bisa membusuk. Ya, kalaupun dibakar menghasilkan polusi. Apalagi kalau ban motor, ban mobil dibakar, waduh, hitamnya luar biasa. Jadi kompleksitas
dikatakan di sini, kompleksitas masalah ini penting kita sadari terus-menerus agar kita tidak terjatuh atau tidak terjerembab pada penyederhanaan masalah yang berlebihan. Lalu kita pikir, itu nggak apa-apa. Selalu kita berpikir cuman segini kok gitu ya. Namun demikian kita juga tidak boleh hanya berhenti dalam frustasi, lalu tidak mampu bertindak apa-apa. Sementara tindakan begitu dibutuhkan. Jadi untuk mampu bertindak secara benar dan tepat, kita perlu melakukan analisis biaya dan manfaat. Analisis ini akan membantu Anda untuk mengetahui kerumitan permasalahannya. Ya perlu diadakan analisa. Jangan istilahnya menganggap semuanya nggak apa-apa, kan gitu ya. Banyakan kita kompromi. Banyak orang kompromi terhadap kerusakan lingkungan. Ya, artinya cuek, tidak mau peduli, karena menganggap itu bukan urusan saya, itu kan urusan dinas kebersihan, masalah kebersihan. Itu kan masalah sungai, itu kan ada urusan bagian PU, pekerjaan umum dan seterusnya. Ya, karena kita merasa itu bukan bagian kita, padahal itu tanggung jawab ya kita semua gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini contoh yang diberikan bagaimana melakukan analisis kompleksitas masalah, bahwa masalah itu begitu kompleks, masalah itu rumit. Kompleks itu berarti ya sudah seperti benang kusut gitu ya. Maka ketika kita melakukan satu kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi, perlu diperhatikan analisis biaya dan manfaatnya. Analisis ini perlu dilakukan dengan asumsi bahwa semuanya dapat dihitung dengan pasti. Ya, misalnya biaya pengeluaran. Lalu selain itu, selain berkaitan dengan masalah biaya dan manfaat, tapi juga komitmen moral. Perhitungan risiko merupakan masalah karena ada begitu banyak teknologi mutakhir yang tidak pernah dapat kita perkirakan risikonya. Komitmen moral merupakan analisis yang menghormati kehidupan di atas segala-galanya, termasuk melampaui keuntungan ekonomi. Jadi maksudnya perlu analisa ketika teknologi semakin mutakhir atau alat-alat semakin canggih dalam pelaksanaan sebuah usaha untuk kemajuan ekonomi, ya harus dilihat, dianalisa, kalau saya pakai ini bagaimana risikonya gitu. Jadi lebih melihat kepada komitmen moralnya, menghormati kehidupan, ya kehidupan manusia tentu ya, kemudian kelestarian alamnya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi ibaratnya kalau kita hanya mau mematikan nyamuk atau membunuh nyamuk, wah banyak sekali nyamuk ini di kamar gitu ya. Kita kan tidak perlu pakai bom molotov untuk membunuh nyamuk itu kan. Karena kalau pakai bom molotov, bukan hanya nyamuknya yang mati, tapi kamarnya juga hancur kan gitu. Jadi, canggih ini, lebih canggih ini, pakai bom molotov saja canggih. Ini lebih cepat mematikan gitu ya. Tapi bukan hanya nyamuknya, orangnya juga bisa gitu ya. Jadi harus lihat, ini cocok nggak dipakai untuk ini kan gitu. Kalau hanya mematikan nyamuk, tinggal beli raket nyamuk aja kan gitu, udah cukup. Ada raket nyamuk, udah. Jadi yang ketiga disebutkan di sini ada pendekatan etika ekologis. Kita perlu mencari keseimbangan antara kebebasan individu yang merupakan asumsi dari dunia bisnis dengan seluruh lingkungan biotik, baik dalam bentuk alam lingkungan dan masyarakat. Dilihat dari perspektif ekologi, setiap individu berada dalam suatu jaringan kehidupan yang saling bergantung satu dengan yang lain. Etika lingkungan menuntut agar kita belajar untuk menghormati alam dan membuat kita harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer atau kelestarian lingkungan alam ini ya. Jadi ini hal-hal yang perlu
diperhatikan, perlu dianalisa ketika mau melakukan sesuatu ya, membuka usaha, ya mendirikan katakanlah perusahaan, pabrik dan seterusnya, perlu ada analisa-analisa dulu. Ya, apakah kalau dibuat di sini pabrik ini akan mengganggu lingkungan atau tidak? Mencemari sungai atau tidak? Maka perlu dibuat ada namanya analisa tentang dampak lingkungan, AMDAL misalnya. Itu contohnya ya. Jadi itu yang pertama, bagian A berkaitan dengan ekonomi dan ekologi, hubungan antara ekonomi dan ekologi. Yang kedua, manusia dan alam. Ya, manusia dan alam. Mengapa kita mesti melakukan konservasi? Berapa banyak yang harus kita konservasi? Itu pertanyaan dasar. Jadi, kita lihat di sini, ada masalah-masalah ekologi yang terjadi. Itu sebabnya perlu konservasi tadi itu. Pencemaran lingkungan, udara, dan air. Kemudian penggunaan bahan kimia yang tidak dapat dibendung. Tadi saya sudah kasih contoh. Misalnya tentang bahan-bahan dari plastik atau dari karet yang memang tidak bisa membusuk, tidak bisa terurai. Kemudian dari alat transportasi ada peningkatan polusi. Nah, ini beberapa masalah ekologi. Sehingga memang perlu upaya-upaya yang dilakukan untuk konservasi. Nah, untuk itu memang harus dimulai dengan paradigma, merubah paradigma. Kita harus mulai dengan adanya perubahan cara pandang ya, pola pikir. Karena paradigma yang benar adalah paradigma era pasca industri yang memiliki komponen sebagai berikut. Ya, misalnya di sini ya, kita lihat di sini ada banyak hal. Kecukupan material yang didasarkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar. Hemat dalam pemanfaatan sumber-sumber alam. Sedikit demi sedikit beralih kepada sumber-sumber yang dapat didaur ulang. Pergeseran dari hak milik pribadi kepada pemerataan melalui pembayaran pajak. Dari orientasi jangka pendek ke jangka panjang. Dari isu-isu nasional ke isu global. Tekanan kepada etika lingkungan dan penata layanan terhadap alam. Tujuan diarahkan kepada perkembangan dan realisasi diri manusia. Pertumbuhan kesadaran dan kreativitas dan kerjasama, serta solidaritas sebagai pengganti persaingan dan individualisme. Ya, ini beberapa saja. Ya, poinnya di sini sebenarnya bahwa kita harus memiliki paradigma ataupun cara pandang yang benar bagaimana kita bisa terlibat di dalam yang tadi disebut dengan konservasi, dalam pelestarian lingkungan ataupun alam ya, dalam masalah-masalah yang bersifat ekologi tadi. Ya, jadi bagaimanapun kalau kita melihat kepada Alkitab, Alkitab firman Tuhan ya, ini menjadi dasar kita. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 2, khususnya ayat Kejadian 1:29, Kejadian 2:15, di sana penekanannya bahwa Allah memberi alam kepada manusia dan memberi manusia kepada alam. Dari satu segi, hasil bumi diberikan kepada manusia sebagai makanan dan pemenuhan kehidupan, kebutuhan yang lain. Dari sisi yang lain, manusia diberi tugas untuk berkuasa di bumi dan memelihara bumi. Jadi, ini yang harus kita pahami, bahwa ada hubungan antara manusia dan alam. Bahwa Allah memberi alam kepada manusia dan memberi manusia kepada alam. Kemudian, Alkitab mencatat bahwa manusia itu diberikan tugas. Tugasnya apa? Dalam kaitan dengan alam,
manusia diberikan tugas untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Jadi perlu diingat bahwa perintah untuk menaklukkan dunia diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah. Jadi saudara dan saya, kita semua disebut sebagai wakil Allah di alam ini. Manusia ditempatkan dalam dunia sebagai sarana pemerintahan Allah. Manusia dimaksudkan untuk berkuasa sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sewenang-wenang atau sesuka-suka hati. Lalu kemudian dikatakan bertanggung jawab untuk menggunakan alam bukan dengan mengutamakan dirinya sendiri, tapi dalam pelayanan kepada sesama dan penghargaan kepada alam. Nah, ini yang pertama. Jadi jelas ya, tugas manusia itu adalah untuk menggunakan alam dan berkuasa atas alam. Tapi digunakan untuk apa? Apakah untuk kepentingan sendiri? Tidak. Digunakan untuk kepentingan bersama. Dan kemudian dikatakan tugas manusia yang kedua memelihara alam. Jadi selain menggunakan alam dan berkuasa atasnya, tapi memelihara. Jadi tidak hanya mengambil hasil alam, tidak hanya menikmati atau menggunakan alam, tapi harus memeliharanya. Ya, ini juga kalau saya di kampus atau di gereja, saya selalu ingatkan, tolong ya para mahasiswa, jangan hanya mau menikmati atau memakai inventaris atau barang-barang yang ada, tapi juga harus bertanggung jawab untuk memelihara. Keseringan kita begitu ya, kita hanya mau memakai tapi nggak mau menjaganya, nggak memeliharanya. Pasang kipas atau AC misalnya sembarangan, tapi kita tidak mau menjaganya. Belum berapa hari sudah rusak. Kami sering, karena sering pakai kipas juga ya, tidak selalu harus pakai AC di kelas. Loh, ini kok udah rusak kipasnya, padahal masih baru. Karena itu tadi tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, jadi terhadap alam juga begitu. Kita tidak hanya menikmati hasil alam, tapi kita juga harus memeliharanya. Ya, jadi ada rasa tanggung jawab begitu. Lalu berikutnya, manusia bertanggung jawab. Oh, tadi sudah disinggung ini ya. Kepada Allah atas pelaksanaan tugas itu. Jadi pandangan utama adalah bahwa alam adalah milik Allah. Jadi inilah yang harus kita pahami ya. Bahwa Tuhan memberikan kita tugas untuk memelihara alam. Dan kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap pelaksanaan tugas itu. Jadi ini yang penting kita pahami. Jadi kalau kita memiliki cara pandang yang sudah diubahkan, kita mengerti posisi kita di tengah-tengah dunia ini, di alam ini, maka itu akan menolong kita terlibat aktif dalam pelestarian alam ini. Jadi sekali lagi saya mungkin tegaskan dalam hubungan manusia dan alam bahwa posisi kita berada di atas alam ya. Tapi kita berada di bawah Allah. Sekali lagi, posisi manusia berada di atas alam. Tapi kita berada di bawah Allah. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta begitu baik, tapi setelah itu Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Sungguh amat baik. Karena manusia itu diberikan kuasa, diberikan otoritas menjadi wakil Allah yang memerintah atau yang berkuasa dan juga mengusahakan alam itu dan memeliharanya. Jadi bukan hanya menguasai tapi mengusahai, ya gitu ya, mengelola. Karena alam ini adalah milik Allah yang dipercayakan
untuk kita kelola, untuk kita jaga. Nah, ini berkaitan dengan posisi manusia ya di alam ini. Nah, bagian yang ketiga, kita perlu menggali dasar teologis dari pemahaman mengenai keutuhan ciptaan. Ya, sebagai contoh kasus, mengapa pemanasan global dan krisis iklim terjadi? Bagaimana penanggulangan pemanasan global dan krisis iklim yang terjadi? Ini adalah salah satu pertanyaan atau satu contoh kasus yang nyata di alam ini, bahwa terjadi pemanasan global karena lapisan ozon yang semakin menipis. Jadi bagaimana sih mengatasi masalah ini? Masalah-masalah yang merupakan dampak penerapan teknologi tidak dapat diselesaikan dengan hanya menciptakan teknologi yang lebih baik, melainkan dengan menyediakan suatu struktur pemikiran yang dapat menjadi landasan bertolak bagi tingkah laku manusia. Artinya gini, kita tidak bisa berkata, sekarang kan sudah canggih, teknologi canggih, maka untuk bisa menanggulangi atau mengatasi masalah yang terjadi sekarang, maka harus diciptakan teknologi yang lebih canggih. Belum tentu itu menyelesaikan masalah. Tapi bisa jadi masalah bertambah-tambah karena masalah sebelumnya belum diselesaikan, sudah datang lagi teknologi yang baru yang menimbulkan masalah baru. Tapi yang terpenting sebenarnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pola pikir dulu. Ya, maka di sini dikatakan pemahaman ya atau dasar teologis. Bagaimana kita terlibat di dalam penyelesaian masalah, penanggulangan masalah-masalah yang terjadi di alam ini. Penyelesaian masalah ekologis itu tidak dimulai dari mesin kan gitu ya. Tidak dimulai dari teknologi, tapi dimulai dari pola pikir. Ya, maka di sini kita memiliki peran, dikatakan sih peran penciptaan bagi masa kini yang sedang mengalami krisis ekologi. Jadi bagaimana kita memiliki pemahaman teologi yang benar. Pertama, kita harus memahami ciptaan itu baik adanya. Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Maka kita bertanggung jawab untuk mengontrol dan membatasi pelbagai usaha kita untuk mengelola dan memanfaatkan alam ini sehingga kebaikan alam ciptaan tetap terjaga. Ya, jadi Tuhan menciptakan alam ini baik adanya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan alam adalah untuk kebaikan, gitu ya, bukan untuk yang lain, bukan untuk kejahatan atau sejenisnya. Lalu yang kedua yang harus kita pahami, kisah penciptaan di kitab Kejadian mengungkapkan dunia ini sebagai dunia yang teratur. Alam dibagi-bagi atas fungsi dan jenisnya. Ya, maka Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua sampai dengan hari yang keenam ya secara teratur. Tidak tumpang tindih. Ada keteraturan. Di mana air, di mana daratan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Ikan, ya nggak ada ikan di darat kan gitu ya. Pasti di air, di laut. Lalu yang ketiga, manusia bertugas memelihara alam dan teknologi adalah baik adanya. Jadi ketika manusia memahami landasan teologi yang seperti ini, ya harusnya manusia itu kan bisa menempatkan dirinya dengan baik. Jadi dia melihat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dan manusia diberikan ilmu pengetahuan untuk bisa menghasilkan teknologi, itu juga dalam rangka untuk mengembangkan, untuk memajukan ya perekonomian, memajukan segala sesuatu ya di alam ini. Ya ini Mazmur 115 ayat 16 memberikan sebuah pemahaman bahwa bumi ini milik Allah. Sekaligus ya tanda kutip ini ya milik manusia. Bumi adalah milik Allah sebab Ia yang menciptakannya, Tuhan menciptakannya. Milik kita sebab Ia telah memberikannya kepada kita. Tapi jelas
Allah bukan memberikannya kepada kita sedemikian tuntas, ya, sehingga ia sama sekali tidak punya hak dan tidak punya kontrol lagi atasnya. Tidak demikian, melainkan memberikannya kepada kita supaya kita menguasainya atas nama Dia, atas nama Tuhan. Jadi itulah sebabnya penguasaan kita atas bumi ini adalah berdasarkan hak pakai, bukan berdasarkan hak milik. Karena alam ini juga kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kita hanya penggarap saja. Allah sendiri tetap Tuhan tanahnya, Tuhan atas semua tanah. Di dalam kitab Injil dikatakan ada contoh itu ya, penggarap. Ada penggarap kebun, tapi tuannya adalah ya, Tuhan. Ya, kita hanya penggarap saja. Kita hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan yang bagian D, bagian yang keempat, membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam lingkungan alam. Ya, jadi tadi sudah disinggung, saya sudah singgung bahwa kedudukan manusia di alam ini memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sangat strategis, di mana manusia itu menjadi wakil Tuhan untuk memerintah, untuk berkuasa, untuk memelihara alam. Sehingga kedudukan kita ya pastilah lebih tinggi daripada lingkungan alam. Kejadian 2 menjelaskan bahwa semua makhluk diciptakan untuk dipelihara dan digunakan oleh manusia. Dalam Kejadian pasal 1, ayat 10, 12, 18, 21, 25 menjelaskan bahwa Allah menganggap ciptaannya baik sebelum manusia dijadikan. Jadi, kedudukan manusia itu dalam lingkungan alam atau dalam alam semesta ini begitu terhormat gitu ya. Begitu tinggi ya. Karena kita diberikan kuasa sebagai penata layan tadi itu. Ya, tetapi jangan sampai bahwa akhirnya kita dikuasai oleh alam ini ya, begitu. Kita sudah diberikan kuasa untuk menata alam, tapi sebaliknya jangan sampai kita dikuasai oleh alam karena masalah ekonomi tadi. Akhirnya kita dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh alam ini. Dalam Kejadian 2 ayat 7 disebutkan di sana secara teologis manusia harus menyadari hubungannya dengan Tuhan. Dan karena itu harus terus berdoa. Menurut penciptaan, manusia berbeda karena diciptakan dari debu dan tanah. Kemudian manusia mempunyai nafas hidup yang dihembuskan ke dalam hidungnya langsung dari Allah. Seperti makhluk-makhluk yang lain, kehidupan biologis manusia bergantung kepada tanah dan Allah. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kehidupan khusus yang datang dari Allah. Bahwa manusia memerlukan roti ataupun nasi, tetapi makanan itu tidak cukup. Manusia juga hidup dari firman Allah. Ya, manusia bisa berdoa dan beribadah kepada Allah. Manusia bisa menaati atau tidak menaati Allah. Manusia bisa berbicara dengan Allah dan mengerti kehendak Allah. Jadi, apa maksudnya? Nah, ini mau memberikan kita sebuah pemahaman ya atau penegasan bahwa kita harus memahami kedudukan kita, siapa kita. Bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah yang terdiri atas jasmani dan rohani. Maka secara jasmani kita membutuhkan yang namanya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan itu pasti ada hubungannya dengan alam gitu. Semua kebutuhan-kebutuhan dasar kita itu, kebutuhan jasmani itu kita dapatkan dari alam ciptaan Tuhan ini. Sehingga kita tidak bisa memisahkan diri dari alam ini. Tapi sebaliknya kita harus memeliharanya. Kita harus menghargainya. Tapi selain itu, kita juga makhluk rohani karena kita diberikan nafas hidup
secara rohani langsung dari Allah. Sehingga kita membutuhkan firman. Maka dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Karena melalui firman Tuhan inilah kita mengerti kehendak Allah. Melalui firman Tuhan inilah kita memiliki iman. Melalui firman Tuhan kita dituntun, kita diarahkan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini penting ya untuk kita pahami bersama. Ini dasar Alkitabiahnya. Sehingga kita bisa menempatkan diri dengan benar. Kitalah yang harus berkuasa atas alam ini. Tapi memang karena dosa, karena banyak orang yang cinta uang, tidak peduli lagi dengan masalah ketuhanan ya. Tidak peduli dengan masalah rohani. Yang penting hepeng. Yang penting uang. Ya, segala cara bisa dihalalkan. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu harus mengingat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari nasi saja, tapi dari firman Tuhan. Firman Allah menjadi makanan rohani. Karena manusia yang utuh itu terdiri atas jasmani dan rohani. Kita tidak bisa hanya bicara masalah kebutuhan jasmani, tapi juga masalah kebutuhan rohani. Dan kebutuhan rohani kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, dengan kita mengerti firman, maka harusnya kita mengerti tanggung jawab kita. Ya, jadi manusia dikatakan mempunyai dua segi ya. Di sini disebutkan pertama sebagai ciptaan Allah, ia bersatu dengan makhluk-makhluk yang lain. Artinya sesama ciptaan. Tetapi kita punya kekhususan bahwa kita juga bisa bersatu dengan Allah. Ia terlibat dalam alam, tetapi ia berwibawa atas alam. Kita berwibawa. Kita memiliki kuasa untuk mengatur alam seisinya. Tapi yang kedua sebagai gambar Allah, maka manusia kita mewakili Allah dalam ciptaan. Sebagai makhluk termulia, ia mewakili ciptaan di depan Allah. Walaupun Allah berhubungan langsung dengan seluruh ciptaannya. Salah satu cara hubungan yang pokok ialah melalui manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu mengembangkan kemampuannya untuk mengasihi Allah. Tanpa melupakan hubungannya, kekerabatannya dengan makhluk yang lain. Jadi kita ingat ini ya. Ya, jangan sampai kita menempatkan diri lebih rendah dari alam ini. Ya memang kenyataannya begitu ya. Banyak orang tidak percaya Tuhan, lalu akhirnya menyembah alam ini, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah laut, menyembah pohon, menyembah batu, patung, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya sudah menyalahi apa yang disebutkan di sini ya, firman Tuhan, bahwa kita harus berkuasa atas alam, bukan menyembah alam. Kita hanya menyembah kepada Allah saja. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir ini bicara tentang penghargaan kepada alam ya. Bahwa kita disebutkan di sini harus memberikan penghargaan terhadap alam. Bagaimana cara pemerintah menciptakan keadilan ekologis? Ini pertanyaan dasar. Apa yang perlu dilakukan oleh Anda, oleh kita agar terjadi keadilan psikologis, ya, bukan ekologis ya. Penghargaan kepada alam tidak berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan alam, tetapi penggunaan dengan bijaksana. Ya, kita boleh saja menebang pohon untuk membangun rumah, tapi kita jangan menebang pohon-pohon dengan sembarangan atau tanpa memikirkan bagaimana hutan dapat dipelihara. Kita boleh saja membunuh binatang untuk makanan, tapi kita jangan membunuh binatang-binatang dengan membabi buta. Kita juga perlu berusaha supaya
tidak menyebabkan penderitaan binatang. Kita boleh saja memakai hewan untuk membajak tanah, tapi kita wajib memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hewan itu. Jadi, bagaimana kita menciptakan keadilan ekologis? Bukan berarti, wah saya demi rasa keadilan, maka saya tidak akan memakai alam ini, gitu ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi kita perlu mendeskripsikan ya, sikap kita terhadap alam ini seperti apa. Bahwa kita harus menghargai, itu sikap kita. Kita harus menjaga kelestariannya. Bukan tidak bisa tebang pohon, karena kalau rumah butuh kayu, walaupun sekarang rumah batu ya atau baja. Tapi batu bata juga harus menggali tanah kan gitu ya. Ya, bukan tidak bisa makan binatang tertentu, tapi kita tidak bisa memusnahkan binatang tertentu. Ya, karena harus ada batasan, ada aturan. Jadi yang perlu kita lihat di sini bahwa kita harus memiliki bijaksana dari Tuhan. Makanya tadi dasar teologinya gitu ya, dasar firman-Nya. Kalau kita mengerti firman, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tentu kita akan memiliki bijaksana juga dalam mempergunakan ciptaan Tuhan yang lain untuk kebutuhan kita. Sehingga kita tidak sembarangan. Kita harus mencintai alam ini kan gitu ya. Kita harus bersahabat dengan alam. Ya, kalau mahasiswa ada juga namanya mahasiswa pencinta alam gitu ya, Mapala misalnya. Dulu waktu saya di Lampung, saya sempat di Lampung, kami juga punya klub, punya grup pecinta alam. Kami mengadakan hiking, kami pergi ke bukit, ke gunung, menanam pohon-pohon. Itu yang kami lakukan sebagai bentuk kecintaan akan alam. Jadi kita tidak hanya bisa menggunakan alam, bahkan mencemarinya, tapi kita mencintainya dengan ya menanam pohon, dengan menjaga kebersihan, dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan terlibat dalam gerakan-gerakan untuk mempercantik lingkungan, ya, mempercantik kampus, dan itu semua adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kita memberikan perhatian, memberikan penghormatan, rasa cinta terhadap alam, bersahabat dengan alam. Karena kita tidak bisa memisahkan diri dari alam ini gitu loh. Ya, jadi kalau saudara suka dengar lagu-lagu Ebit GAD, ya itu juga mengajarkan kita bagaimana juga bersahabat dengan alam, mencintai alam ini. Jadi alam ini bukan musuh kita. Alam ini adalah sahabat kita. Ketika kita merawatnya, kita memberikan perhatian, ya bukan hanya alam bicara tentang hutan, gunung, tanah, bukan hanya itu ya, termasuk binatang-binatang peliharaan dan lain sebagainya. Ya termasuk laut, keindahan laut dan seterusnya, yang lain-lain ya. Kita mencintainya, bersahabat dengan alam. Karena itu perintah Tuhan, bahwa manusia harus memelihara hewan dan tumbuhan lain, bahwa manusia harus menjaga alam ini, mengasihi alam, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada kita ya. Bagaimana kita terlibat dalam kelestarian alam, terlibat dalam kelestarian ekologi, dan juga ekosistem yang ada di dalamnya, lingkungan. Jadi, yang terakhir ini, bagaimana sikap kita, sikap manusia terhadap alam disimpulkan dalam Kejadian 2:15, bahwa manusia harus mengusahakan alam, tetapi juga harus memeliharanya, mengusahakan ya dan memeliharanya. Walaupun manusia harus menaklukkan alam, namun manusia juga harus merawat alam. Dan inilah tugas kita sesuai dengan tema ini, sesuai dengan bab ini, bahwa kita ini adalah penjaga alam. Kita adalah wakil Allah
dalam menjaga alam semesta ini, dalam memelihara, dalam merawat, dalam memperhatikannya. Terima kasih, Tuhan berkati ya.